Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ENR Project Review, channel yang akan memberikan Anda informasi update tentang ekonomi terkini. Mungkin banyak ya dari kalian ini yang bertanya-tanya mengenai jam operasional perbankan beberapa bank ya, terutama bank-bank besar selama cuti bersama Hari Raya Idul Fitri dan hari libur keagamaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah kali ini. Nah, sekarang saya akan membahas ya tentang beberapa pertanyaan dari ya nasabah, dari teman-teman gitu ya, tentang kapan sih mulai liburnya, kemudian masuk lagi kapan sih bank itu, bank anu, bank ini ya, kemudian terus kalau mau transaksi pas libur gimana itu, apakah ada yang buka operasional atau seperti apa. Terutama ada 4 bank besar ya yang kali ini kita akan bahas. Jam operasionalnya selama Hari Raya Idul Fitri dan cuti bersama. Oke. Nah, sekarang kita akan baca beritanya. Dilansir dari tribunnews.com Jakarta, Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah ini akan jatuh di pertengahan pekan ini atau menurut kalender sih tanggal 13 Mei ya. Kalau nggak salah tadi itu menurut sidang isbat Kamis, bener, tanggal 13 Mei 2021. Yang pertama ada BRI ya, Bank Rakyat Indonesia, yang menyatakan bahwa layanan perbankannya akan tetap beroperasi secara optimal pada masa-masa libur Hari Raya Idul Fitri atau libur Lebaran dan cuti bersama Idul Fitri 1442 Hijriah. Direktur Jaringan dan Layanan BRI, Bapak Arga M. Nugraha mengatakan bahwa BRI akan tetap beroperasi dengan memberikan layanan terbatas ya pada tanggal 12 dan 15 Mei 2021. Layanan terbatas BRI akan hadir di 184 kantor ya, untuk di mana masyarakat dapat membuka rekening, penarikan, penyetoran simpanan, setor pinjaman, komplain handling, serta jual beli banknotes ya atau semacam biliar giro mungkin ya. Jelas Arga dalam keterangannya. Selain itu, BRI juga tetap melayani penebusan setoran BBM atau non BBM Pertamina di 135 kantor serta pelayanan push ya atau pick up service ASDP di 37 kantor. Dan biasanya mohon maaf, ada juga BRI unit yang menerima setoran salah satu perusahaan rokok yang besar di Indonesia ya, biasanya gitu ya. Kemudian Arga kembali menambahkan BRI juga menghimbau, nah ini ya, kalau misalkan tadi ada pertanyaan bagaimana untuk transaksi jika di daerah kita tidak ada pelayanan terbatas dari BRI, menghimbau untuk nasabah dapat bertransaksi secara cashless ya dan melakukan berbagai macam transaksi perbankan secara digital. Contohnya bikin rekening melalui BRI Digital Saving. Kemudian bertransaksi melalui Brimo ya, untuk e-channelnya ada agen Briling. Kemudian ada cash recycle machine atau CRM, ATM, QRIS ya untuk di merchant-merchant tertentu. Kemudian ada Brizi juga ya, uang elektronik ya. Nah, kemudian yang kedua ada Bank Negara Indonesia atau BNI. Nah, di sini dinyatakan bahwa demi memaksimalkan layanan, BNI tetap membuka 197 outletnya pada masa libur cuti bersama Idul Fitri 2021 guys. Yaitu pada tanggal 12 Mei 2021. Kalau ingin tahu outlet mana saja yang buka untuk BNI, silahkan kalian kunjungi website Bank BNI. Nah, kemudian di sini ada 24 outlet
ya kembali beroperasi secara terbatas pada tanggal 14 Mei 2021. Seluruh outlet BNI hanya tutup pada tanggal 13 Mei 2021 guys. Ya, jadi pas hari H Lebaran Idul Fitri itu semua outlet BNI tutup ya. Nah, kemudian pada saat operasional terbatas, outlet yang beroperasi akan tetap memberikan layanan pembayaran pajak hingga melayani setoran Pertamina ya. Hampir mirip dengan yang tadi BRI gitu ya. Kemudian yang lainnya tidak disebutkan secara rinci. Pokoknya dari mulai pajak sampai dengan apa namanya tadi setoran Pertamina ya. Nasabah tetap dapat menikmati layanan dan bertransaksi melalui berbagai fitur digital channel kami yang tetap beroperasi selama masa cuti bersama tersebut. Ya iyalah, namanya e-channel atau e-banking pasti bisa 24 jam, 7 hari dalam seminggu ya. Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur Layanan dan Jaringan BNI Roni Venir dalam keterangannya. Seperti dapat melakukan penarikan tunai 7 kali 24 jam di seluruh ATM atau CRM ya, yang tadi saya jelaskan, cash recycle machine. Kemudian SMS banking, internet banking, serta memaksimalkan manfaat BNI mobile banking. Nah, ini pentingnya kita mempunyai aplikasi mobile banking di setiap bank yang kita punya. Jadi memudahkan kita saat bertransaksi jika ada ke situasi seperti ini ya, banyak hari libur gitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada Bank Mandiri ya. Bank Mandiri sebanyak 223 kantor cabang Bank Mandiri akan tetap beroperasi secara terbatas, sama ya pasti layanan terbatas, dan melayani nasabah secara bergantian pada periode Idul Fitri 1442 Hijriah, yakni tanggal 12 sampai 16 Mei 2021. Kantor-kantor ini akan memberikan layanan sejak pukul 8.30 sampai 15.00. Ya, kayaknya sebagian besar sama ya untuk jam operasional terbatas. Khusus pada tanggal 12 Mei 2021 yang bertepatan dengan perayaan Idul Fitri dan kenaikan Isa Al-Masih 13 Mei mungkin ya. Sebanyak 25 kantor cabang Bank Mandiri masih tetap beroperasi secara terbatas, di mana 3 diantaranya berada di wilayah DKI Jakarta. Corporate Sekretari Bank Mandiri Rudi A.S. Aturida mengatakan layanan perbankan yang diberikan pada periode tersebut meliputi cek saldo, setor dan tarik tunai, kemudian pemindah bukuan ya. Pemindah bukuan itu semacam transfer gitu ya. Penggantian kartu, pembukaan blokir, serta pembayaran delivery order SPBU ke Pertamina gitu. Jadi kalau ada SPBU yang mau store ke Pertamina bisa. Biasanya uangnya banyak tuh, apalagi kalau lagi libur Lebaran. Dulu sebelum pandemi ya, setelah Lebaran itu ada libur Lebaran tuh banyak masyarakat berwisata gitu ya. Nah itu pom bensin tuh cepat habis tuh BBM. Jadi cepat harus setor lagi gitu. Pengoperasian cabang-cabang ini merupakan implementasi komitmen kami agar dapat terus melayani kebutuhan nasabah termasuk pada hari besar keagamaan. Adapun pemilihan cabang operasional kami fokuskan kepada kantor cabang utama, khususnya di lokasi publik ya. Nah, kemudian adapun informasi lengkap tentang cabang-cabang yang operasionalnya pada periode libur tersebut dapat diakses melalui link bmri.id/operasional cabang serta layanan mandiri call di 14.000. Ya, silahkan tuh, kalian ingin mengetahui informasi tentang cabang mana yang buka mandiri, silahkan ya, tadi link yang tadi silahkan dibuka. Untuk transaksi tarik tunai, transfer antar cabang dan pembayaran bulanan, nasabah dapat melakukan melakukannya melalui jaringan elektronik e-channel ya, sama. Bank Mandiri juga meliputi 13.112 unit Mandiri ATM yang terhubung ke dalam jaringan ATM Link, ATM Bersama, ATM Prima, dan Visa Plus ya, sama ya. Terutama sekarang Link ya. Kalian pasti tahu ya kenapa sekarang semua ATM bank-bank BUMN ganti pakai Link. Alasannya kenapa kalian pasti tahu.
Nah, kemudian ada juga electronic data capture edisi atau mesin yang kayak itu ya, radio gitu, mesin gesek ATM ya, yang tersebar di seluruh Indonesia, serta layanan mandiri online, mandiri e-money ya, yang tadi saya bilang kayak Brizi itu ya, dan mandiri cash management. Di samping layanan elektronik, Bank Mandiri juga memiliki lebih dari 120.000 mandiri agen ya, sama kayak BRI Link tadi, BRI Link agen itu ya, agen BRI Link yang tersebar di pelosok Indonesia. Mandiri agen ini menjadi kepanjang tanganan ya, sama ini konsepnya sama BRI Link BRI ya, tapi dia fokusnya ke pertanian kalau nggak salah, ke pupuk-pupuk gitulah ya, yang bisa melayani dan pembayaran PLN, BPJS, pembelian pulsa dan lain-lain ya. Jadi sama itu, laku pandai ya kalau di OJK itu untuk agen-agen seperti itu. Jadi layanan inklusi perbankan di daerah-daerah gitu ya. Nah, kemudian ini ada yang paling menarik guys, saya juga kaget ya, luar biasa. Untuk yang terakhir atau yang keempat ada Bank Sentral Asia atau BCA ya, ini termasuk bank besar meskipun bukan BUMN. Bank Sentral Asia lain halnya dengan bank plat merah yang tadi kita sebutkan. BCA justru memilih untuk meliburkan operasionalnya guys. Wow. Biasa kan? Layanan perbankan pada periode libur lebaran di tahun ini ditiadakan. Luar biasa kan? Kenapa BCA bisa seperti ini guys? Jadi gini, kita jelasin. Jadi BCA itu sudah kuat sekali dalam hal layanan digital banking dan e-channel. Jadi basicnya sudah kuat. Kemudian nasabahnya pun sudah terbiasa dan sudah lancar dalam menggunakan layanan e-channel ya, dan e-bankingnya. Jadi mereka tidak lagi takut untuk melakukan transaksi, tidak lagi bingung untuk melakukan transaksi di e-channel, e-banking ya, dan digital banking itu udah gak bingung nasabahnya, karena ya dari pihak pegawai BCA-nya juga udah mensosialisasikan, mengajarkan kepada nasabahnya untuk menggunakan e-channel untuk mempermudah transaksi ya. Jadi mempermudah transaksinya sendiri sebenarnya untuk e-banking dan e-channel itu ya. Jadi mereka juga, BCA juga sudah tidak takut lagi rugi itu perusahaannya jika diliburkan saat lebaran, soalnya udah kuat lah dasarnya ya. Jadi soalnya mereka sudah selangkah lebih maju dalam urusan e-banking, e-channel itu ya, baik secara inovasi, secara teknologi, kemudian sosialisasi pegawai terhadap nasabahnya untuk menggunakan e-channel atau e-banking. Luar biasa ya. Nah, ini ada pernyataannya nih guys. Selama merayakan Idul Fitri, seluruh kantor cabang BCA tidak beroperasi pada tanggal 12 sampai 14 Mei 2021, dan layanan weekend banking sebenarnya di BRI juga ada guys, weekend banking, cuma tempatnya di daerah-daerah wisata biasanya ya. Weekend banking pada tanggal 15-16 Mei 2021 ditiadakan. Luar biasa ya, ujar Presiden Direktur BCA, ini langsung Presiden Direkturnya Presdir ya, Jaja Setiatmaja dalam keterangannya. Jaja juga menambahkan pihaknya mengalokasikan uang tunai tersebut untuk memenuhi kebutuhan dana pada mesin-mesin ATM. Jadi yang diperkuatnya tuh ATM-nya, yang diisi tuh ATM-nya, yang diperkuat sosialisasi terhadap nasabah untuk menggunakan e-channel-nya. Jadi ketika ada libur seperti ini sudah siap gitu ya BCA meskipun diliburkan. Nah, kemudian untuk mengantisipasi tarikan nasabah di mesin ATM pasti ya, karena bank tutup pasti banyak nasabah untuk transaksi itu di ATM untuk penarikan tunai atau di agen BRI ya kalau BRI, atau mandiri agen kalau di mandiri gitu ya. Kalau BNI ada juga agen 46 ya. Untuk mengantisipasi tersebut, menjelang libur lebaran, BCA menyediakan uang tunai sebesar 53 triliun guys. Wow. Ya. Untuk pengisian ATM BCA di seluruh cabang di Indonesia. Sekedar informasi ya, for your information, untuk layanan ATM sebenarnya terutama BCA ya, itu sudah dihandle oleh vendor atau perusahaan penyedia jasa pengisian ATM. Luar biasa kan, makanya diliburin operasionalnya. ATM juga diisinya sama vendor itu ya. Oke, mungkin sekian dulu guys video kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa yang baru bergabung di subscribe channel ini
supaya kalian tidak ketinggalan video dari channel ENR Project Review. Jangan lupa di like ya kalau kalian suka, kemudian di share ke teman-teman kalian kalau misalkan perlu ya. Jadi sekian dulu untuk video kali ini guys. Sekali lagi semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai habis ya. Semoga kita bisa bertemu di Ramadan tahun depan dan seterusnya. Tidak lupa selalu tetap semangat mencari rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.